Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa hari ini beberapa bro itu ngomong soal heat wave ya. Heat wave gitu ya. Karena ya bahasan penulis termasuk cuaca juga. Jadi penulis bahas heat wave juga. Ini kalau dari penjelasan CNN, heat wave itu nggak terjadi di Indonesia. Yang terjadi adalah heat spell. Terus mana wis penjelasannya, fenomena panasnya tidak terjadi beberapa hari berturut-turut. Jadi Indonesia tidak mengalami heat wave karena disebut panas di atas 28 derajat beberapa hari berturut-turut. Jadi hot spell di atas suhu itu 5 hari berturut-turut. Terus yang di sisi lain sama CNN juga ini mengungkapkan dua alasan ya. Yang pertama dari lokasinya, lintang menengah hingga lintang tinggi. Jadi ini Indonesia kan khatulistiwa, nggak termasuk. Terus yang alasan kedua adalah indikasi waktunya ya. Gelombang panas berlangsung minim 5 hari. Saat lokasi terjadi gelombang panas, suhunya melebihi statistik. 5 derajat Celcius lebih panas dari suhu rata-rata maksimum, itu yang katanya gelombang panas. Jadi karena itu di Indonesia dianggap tidak terjadi gelombang panas. Nah, gelombang panas ini sering dikaitkan dengan climate change, perubahan iklim global ya, yang sebelumnya disebut dengan pemanasan global atau global warming. Global warming itu terjadi karena greenhouse effect. Greenhouse effect itu adalah ketika panas terperangkap di lapisan atmosfer. Jadi ada yang lagi mantul dibalikkan lagi, ini penyebab pemanasan, atau diserap nggak sampai keluar. Nah, yang bagus itu sampai keluar gini. Terus ini gambaran lainnya. Gambaran lain dari global warming atau climate change. Global warming atau perubahan iklim global ini disebut sebagai salah satu pemicunya dari salah satunya heat wave, yang lainnya cuaca buruk macam-macam. Dan ini yang di Harvard ini adalah gimana caranya memperbaiki ini ya, stratosfer, ozone layer, sulfat aerosol, troposfer gitu ya. Jadi ozon ini termasuk yang bikin panas, aerosol ini juga. Nah, yang awan-awan rendah ini enggak. Mana lagi? Ini ya, contohnya adalah pembuatan awan yang dibuat jadi makin putih. Awannya diakali sedemikian rupa sehingga awannya makin putih. Awan rendah tentunya ya. Yang awan ini aerosolnya ini ya ini masih perdebatan ini yang aerosol ini, karena contohnya saja ya chemtrails itu jadi kayak aerosol itu ya, yang ternyata menyebabkan pemanasan. Ini ada orang yang mengukur suhunya trails ya, awan bekasnya pesawat, yang ternyata suhunya lebih tinggi daripada langit satunya, langit sekelilingnya. Yang ini itu lebih tinggi daripada yang ini. Terus mana lagi? Trail sendiri dipercaya sangat-sangat besar, jadi butuh sangat banyak air ya. Ini katanya yang Mick West ya, orang yang promosi bahwa
chemtrails itu merupakan upaya untuk mendinginkan bumi. Padahal kalau kita lihat dari ilmunya, dari penelitinya, airnya dari trails itu berasal dari lingkungan, dari sekelilingnya, dari atmosfernya sendiri. Jadi begitu pesawat lewat, dia melepaskan partikel kecil. Partikel ini terus membentuk bunga es, ya, karena ada kandungan air di keluaran mesin jet. Nah, yang dari sekelilingnya pesawat ini akan tertarik juga uap airnya untuk nempel ke partikel tersebut yang kemudian jadi bentuk asap. Jadi kalau ada pesawat terbang lewat membentuk trails, nanti uap air yang di sekelilingnya akan diserap oleh asap tersebut. Jadi kalau ada awan normal, awan siap hujan, awan rendah, yang mana? Yang ini akan lari ke atas jadi trails, jadi awan yang artificial atau buatan, awan yang terjadi karena pesawat jet. Terus, nah ini ya teorinya ya. Ini penelitiannya, judulnya ini collection paper tahun 96. Ada penelitian ya, mesin pesawat jet dengan mesin 2, pesawat dengan 2 mesin jet Airbus. Ini ada 2 pesawat ya. Terus pakai bahan bakar yang berbeda untuk mesinnya, yang kiri dan kanan. Ada yang 2, ada yang 5.500 ppm kandungan sulfurnya. Nah, yang ternyata yang punya kandungan sulfur lebih banyak itu menghasilkan trails yang lebih tebal, lebih banyak. Teori trailsnya pembuatannya seperti ini. Partikel yang keluar itu akan kena cairan, terus bisa jadi ada water dropletnya atau langsung jadi es ini. Apalagi awan dari pesawat terbang ini bisa menyebar, yang menyebabkan istilahnya primary cirrus atau control cirrus, awan yang tidak natural. Awan tidak natural ini ya seperti tadi menyebabkan pemanasan global. Terus mana lagi, penulis sendiri melawan contrails itu dengan pakai semenite ya. Ini ada lagi yang teori-teorinya mengapa bisa terbentuk trails ya, pakai uap air di sekelilingnya ya. Ini teori-teorinya silakan baca sendiri. Nah, penulis sendiri pakai cemenite ya. Nah, kalau kita pakai cemenite, yang terjadi adalah di sekitar kita jadi akan muncul awan-awan seperti ini. Jadi mungkin yang lebih jauh nggak ada, tapi di sekitar tempat kita, kalau di kasusnya penulis, sekitar rumah sama sekitar kantor itu jadi banyak awan gini. Dan awan ini ya nggak perlu diputihkan lagi. Kalau yang ini kan secara artifisial diputihkan gitu ya. Nah, kalau pakai cemenite itu nggak perlu, langsung ya pakai cemenite yang ukuran diameter 6 cm itu bisa langsung muncul awan-awan gini. Pakai satu pun sebenarnya cukup ya kalau nggak ada pengganggu orgonet di sekitar. Nah, bisa jadi awan putih. Ini mau hujan ini ya, ini mau hujan. Tapi kalau nggak hujan, wah betul-betul putih ya, sangat putih sekali awannya. Jadi di daerahnya penulis cuacanya ya bersih sekali lah, langitnya jadi biru. Tapi ya sering ada trails juga. Kalau ada trails ya hujannya jadi lebih sedikit. Tapi kalau nggak ada trails langsung biasanya bisa terjadi sehari 2 kali hujannya. Terus kalau nggak ada trails akan muncul awan putih gini. Kalau siang hari panas sekali, tapi kalau malam akan lebih dingin. Jadi global warming
Itu efeknya adalah kalau siang mana wis. Nah, ini panasnya akan berkurang banyak karena terhambat sama lapisan ini. Jadi kalau misalnya banyak chemtrails, sinarnya matahari itu akan terperangkap di sini panasnya. Yang dipancarkan dari bumi juga akan terperangkap di sini panasnya. Bumi akan jadi makin panas. Kalau chemtrailsnya nggak ada, panas akan langsung ke sini, jadi panas sekali. Akhirnya apa? Air ini akan jadi lebih mudah menguap. Ya, lebih mudah menguap. Kalau pas ada trails gitu ya, panasnya kehambat oleh trails. Trails ini nggak selalu kelihatan mata ya, tapi bisa terjadi bentuknya kayak langit jadi putih, bukan biru. Ingat ya, langit itu alaminya warna biru. Nah, kalau langit sudah dipenuhi trails atau bekasnya trails, itu langit jadi putih. Nah, kalau langit putih, siang itu nggak panas. Yang terjadi adalah air sulit menguap sehingga uap air di langit ini jadi sedikit. Nah, kalau misalnya trailsnya nggak ada, sinar matahari langsung ke bumi, air ini akan jadi panas sekali, akan menguap. Karena menguap banyak uap air di sini yang akhirnya akan menimbulkan hujan. Jadi lebih sering hujan. Kalau ada trails, hujan lebih jarang terjadi. Terus kalau sekali hujan langsung ekstrim deras, gak karu-karuan. Parahnya disertai badai, petir, angin kencang, angin puting beliung kayak gitu. Nah, penulis kan pakai geometer ya. Ada yang mencoba merubah alam dengan menggunakan yang namanya tower buster orgonet ya. Ini Dan Daum ini adalah orang Inggris yang jadi seniornya orgonet di Indonesia. Paul Ingoldby ini ya juga aktivisnya orgonet. Ini loh, baligifter.org dan Daum. Bali sudah betul-betul sebari tower buster, ada ribuan, kalau nggak salah 6.000 atau berapa, disebar ke seluruh Bali. Jadi ini menghasilkan badai, topan, dan petir yang sangat luar biasa. Ini katanya sih chemtrail harap bisa jadi nyebar gitu ya. Jadi katanya kalau ada badai petir itu justru bagus sekali. Nah, ini hasilnya berlawanan dengan yang penulis alami ya. Kalau pakai geometer itu hujan itu malah nggak ekstrim. Hujan itu tidak disertai angin kencang, nggak disertai petir gitu ya, nggak disertai angin puting beliung. Kalau pakai geometer seperti itu. Tapi ya tentu ini adu ya, karena di tetangga penulis ada yang punya cloudbuster, kayaknya ada yang punya towerbuster. Kadang kalah. Kalau sudah kalah ya jadi hujannya berlebihan. Mana lagi? Oh ya, ini ada kutipan dari Eva Reich ya, anaknya Wilhelm Reich, yang memperkenalkan cloudbuster. Cloudbuster itu alat pembuat hujan ya. Dan cloudbuster pada saat musimnya pada yang dibuat oleh Wilhelm Reich tidak pernah mengalami badai petir. Jadi hujannya itu bagus, cuacanya sangat baik gitu loh. Nah, yang sekarang ini terjadi, pengguna cloudbuster baik yang pakai air, pakai sungai, pakai orgonet, itu menghasilkan cuaca yang sangat ekstrim, terlalu panas, terlalu dingin, terlalu kering, terlalu basah, terlalu terlalu ekstrim lah. Nah, ini merupakan tanda energi yang buruk. Padahal seharusnya kalau
melakukan istilahnya organ weather manipulation ya, merubah cuaca pakai organ, itu hasilnya harusnya yang harmoni, yang baik, yang ramah cuacanya. Jadi penulis harapkan kalau ada yang pakai misalnya ya selain dari pakai Sumanet, pakai apapun, itu baiknya hasilnya yang membuat cuaca sekitar itu jadi lebih baik. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.